mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi kulli daraini. Amin. Bismillah. Maslul fi izalatin najasa. Sekarang kita masih tetap membahas tentang menghilangkan najis. Istamir. Idza tanajjasa syai'un. Idza tanajjasa jika menjadi najis. Idza tanajjasa jika menjadi najis atau terkena najis syai'un sesuatu. Syai'un sesuatu apa saja sesuatu, mau pakaian, mau tempat, pokok sesuatu. Terus dimulaqati kalbin dengan terkenanya anjing. Dimulaqati kalbin dengan terjatuhnya atau terkenanya anjing. Maksudnya ada suatu barang yang kena anjing. Terkena anjing, baik kena badannya, kena liurnya, kena darahnya, pokok sesuatu yang berhubungan dengan anjing terkena pada barang. Terus au far'ihi atau keturunannya anjing. Au far'ihi atau keturunan anjing, anaknya anjing, ya, cucunya, cicitnya. Terus ma'arutubati beserta basah, dalam keadaan basah, bersamaan basah. Maksudnya barangnya basah, anjingnya kering. Mama, ini ada anjing basah, ini basah. Ada orang nyerang anjing, basah anjingnya. Lalu lari anjing, lari, nyerempet kena sarung ente kering, tapi anjingnya basah, najis. Atau anjingnya kering, sarung ente basah, ente tengah jemur sarung. Jemurannya pendek, hampir sedikit lagi nyentuh ke tanah segini, basah sarung ente, anjingnya kering, lewat, najis juga. Atau dua-duanya basah, anjingnya basah, sarungnya basah, najis. Tapi kalau dua-duanya kering, enggak najis. Anjingnya kering, ente tengah berdiri di situ, tengah ngomong-ngomong, tiba-tiba ada anjing lari, seret nyerempet sarung ente. Ente lihat anjingnya kering, enggak najis. Karena ada kaidah fikih jaf bil jaf tahir bila khilaf, yang artinya kering ketemu kering itu suci tanpa ada ulama yang beda pendapat. Semua ulama berpendapat ya setuju bahwa kalau kering ketemu kering maka itu enggak najis. Ente megang tek kering, tahu tek kering? Tai kering. Atau ente megang tek kam, tahu tek kam? Tai kambing, tek kam, tek kering, tai kambing yang kering. Ente main-mainkan ya. Ente pegang nih tai kambing yang kering, enggak najis. Enggak najis karena sama-sama kering. Terus udah ente pegang-pegang nih hampir lebaran kesayang kan, bentuknya kan mirip kacang atom. Tak ada duit nak beli kacang, nanti beli tepung kan naik. Jadi kacang atom rasa tai kambing. Ya. Jadi pokoknya kata ulama fikih jaf bil jaf tahir bila khilaf. Kering ketemu kering suci tanpa ada ulama yang beda pendapat. Standar. Husila sab'an maka dibasuh 7 kali. Husila sab'an maka dibasuh 7 kali. Ihdahunna salah satunya dari yang 7 itu. Ihdahunna salah satunya biturabi dengan tanah. Biturabi dengan tanah. Nah, jadi kalau ente terkena najis anjing, baik ente elus-elus nih anjing nih, ada sekarang udah banyak viral ya, di YouTube, di TikTok, di Facebook. Ini orang-orang Islam ada pakai jilbab, pakai cadar, miara anjing dia. Ya, miara anjing masuk ke rumahnya, tidur dengan anjing dia. Padahal kata Nabi Muhammad, kalau di rumah seseorang ada anjing, rumah seorang muslim ada anjing, jangankan anjing asli, gambar anjingnya. Ente punya buku nih, buku tulis, kulitnya gambar anjing, gelas gambarnya anjing. Apalagi biasanya ada bonekanya anak-anak tuh, biasa ada di sarung bantal, yang burung-burung warna merah tuh, Angry Bird. Nah, tahu deh kan ada kawan Angry Bird tuh yang warna hijau, hidungnya pesek. Tahu kan?
Babi? Tahu deh. Tahu nggak burung erebat yang warna merah? Dia cuma ada badannya bulat gitu. Ya, bulat. Nah, ada kawannya tuh, ada kawannya babi warna hijau. Biasanya tuh ada di buku tulis, kadang di baju, kadang di spray, kadang di sarung bantal. Nah, itu ada anjing atau babi, jangankan hidup, gambarnya aja, malaikat rahmat tidak akan masuk. Malaikat rahmat ini malaikat apa? Malaikat yang bawa kesenangan, rezeki, kebahagiaan dalam rumah itu nggak akan masuk dia, tak mau masuk. Tapi kalau malaikat pencabut nyawa masuk. Nanti kata Mas Toto, malaikat tak masuk, biar anak tak mati-mati, anak bawa anjingnya kemana-mana. Nah, yang tak masuk ini malaikat rahmat. Kalau malaikat maut masuk. Ah, kayak Najwa dengan Nafa. Najwa dengan Nafa udah tahu. Apalagi itu kalau di rumah, bawanya pernah mamanya nih beli apa sarung bantal. Kalau dari jauh nggak nampak, dia tidak tahu bahwa itu ada gambar babi yang kecil itu, yang Inggris tuh kawannya. Nggak tahu, nggak nampak. Ketika dipasang di bantal, nggak tahu, masih tak tahu. Malah lihat ada gambar Angry Bird yang burung besar, ada bintik-bintik. Mas tak tahu bintik-bintik kecil-kecil itu, mas tak sadar. Ini Nafa dengan Najwa nih orangnya teliti. Ketika dia tidur dilihat, Baba kata dia, kata dia, teriak, ada apa kata mati? Baba lihat gambar babi hinsir kata dia. Lihat mak, astagfirullahaladzim, udah dibuang kena mas, dikoyak, dibuang. Dia dapat perugi, yang penting malaikat rahmat masuk, ganti dengan sarung bantal baru. Daripada ente biarkan, nanti rezeki ente bahaya. Ya, kalau kita buang karena kita ikut syariat Islam, ikut perintah Nabi Muhammad, nanti rezeki akan datang. Ya. Mau kalbun, mau khinzir, sama, anjing, babi. Makanya kalau ente beri nama, minta nama, kalau ente nanti punya anak, minta nama ke ulama, ya minta ke orang alim. Ini kadang-kadang enggak, lihat dia ikut-ikut orang namanya keren. Siapa namanya? Kalbia. Siti Kalbia. Apa artinya? Siti itu bos, Kalbia anjing. Bosnya anjing. Atau Hinzira Rahmawati. Cantik kayaknya. Hinzira Rahmawati. Apa artinya? Babi yang penyayang. Atau laki-laki bernama Gae. Nama siapa? Gae. Tahu Gae tai. Biar agak keren, Gae kata dia. Bahasa Arabnya Gaib, tai. Namanya ditiru keren. Ini banyak biasa ada nama Kaila. Kaila berarti. Kaila berarti sekali-kali tidak. Apa maksudnya? Nah, karena suka ikut orang-orang yang nggak jelas. Ada artis satu ini kayaknya Kaila. Ya, cantik kayaknya nih. Kaila, boleh-boleh Saila. Jaila, Jail. Ya. Makanya minta nama ke ulama, ke orang alim. Mas anak emas semua, ada mah beri nama sendiri. Iim yang beri nama Abi, Imanina Nurul Wahidah. Kenapa diberi Imanina Nurul Wahidah? Karena Nur itu cahaya, Wahidah anak pertama. Dia lahir subuh. Nur keluarnya cahaya subuh. Wahidah anak pertama. Najwa yang beri nama Abi. Najwa Salsabila karena Abi mimpi. Pada waktu itu Abi mimpi ada anak angkatnya Abi namanya Najwa. Ya jadi dokter nih. Jadi ketua dokter se-Indonesia. Amin. Jadi ketika mah minta nama Abi istihara, Abi itu kalau beri nama istihara dulu. Ketika Abi tidur mimpi ketemu dengan anak angkat Abi Najwa yang jadi ketua dokter. Kata Abi beri nama Najwa Salsabila. Yang ketiga, kenapa? Medina Fatimatu Zahra. Menelpon guru mas Al Habib Masyhur bin Hafid, abangnya bin Umar bin Hafid Yaman. Minta berkah nama beb. Anak nomor 3 beb. Laki-laki perempuan beb. Beri nama Fatimatu Zahra. Nah, ditambah depannya Medina. Kenapa ditambah Madinah? Karena ketika hamil, ketika Mama Aim pergi ke umroh ke Mekah, di Madinah pada waktu itu muntah-muntah, ketika dites positif hamil. Untuk mengenang bahwa ketahuan hamilnya di Madinah, dikenanglah Medina. Ikut-ikut sekarang kan kalau Medina agak gaul gitu ya, padahal sama lah Madinah. Ya.
Medina Fatimatus Zahra. Disingkat Nafa. Loh, kok singkatan dari mana Mas? Singkatannya. Nah, singkatannya Medina Fatimah. Medina Fa. Itu Pak. Nah, anak keempat namanya diberi nama Ustaz Seda Baharu. Mahda Ainun Barokah. Jadi kalau udah punya anak nanti minta berkah nama ke ulama, ke orang alim. Bukan ikut-ikut orang. Ikut-ikut orang kayak tadi Siti Kalwia, Siti Hinzira, Nur Cahayawati, babi bercahaya. Atau Bauli. Apa Bauli? Kecil. Yang perempuan Siti Makrunati. Apa Makrunah? Mentang-mentang rambutnya keriting, beri nama Siti Makrunati. Ya, bosnya Indomie. Ya, Samir. Jadi najis anjing dan babi, cara nyucikannya 7 kali. Salah satunya pakai tanah atau huri yang suci. Dahunna salah satunya biturabi tohuri, biturabi dengan tanah atau huri yang menyucikan, yang suci, atau huri yang suci, ya, dan harus menyucikan. Terus wal afdalu yang paling utama tanah itu wal afdalu yang paling utama tanah itu fil ula pada basuhan pertama. Fil ula pada basuhan pertama. Terus thumma bi ghairil akhirah, kemudian pada sebelum terakhir. Ya, kemudian pada sebelum terakhir. Atau selain terakhir, maksudnya sebelum terakhir. Jadi caranya umpama ada barang. Ini anggaplah barang nih. Anggaplah songkok, biar gampang deh. Sini songkok. Ini songkok. Terkena najisnya anjing atau babi. Anggap kena kencing anjing, tai anjing, liur anjing, pokok kena. Anu lah, atau ketika jatuh songkoknya diinjakkan anjing, kakinya basah. Nah, ini cara nyucikannya 7 kali. 7 kali. Yang enak tuh kalau di kampung tuh enak. Nggak enak, paritnya rata-rata di kampung kan airnya bagus kan, lancar, lebar, nyaman kalau di kampung tuh. Ya. Yang paling afdal wal afdal fil ula, yang paling afdal tuh tanahnya disimpan di pertama. Beri tanah dulu, ambil tanah biasa, tanah di pinggir parit tuh, di bawah kolong rumah, depan rumah, itu tanah lah intinya. Tanah basahkan dengan air, ambil, udah jadi cair-cair, gini kan songkok. Nah, ini dihitung 1 nih. Lalu siram 6 kali. Kalau di kampung kita tak perlu siram, masuk aja dalam parit, udah beri tanahnya. Masuk ke dalam parit, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tambah 1 tadi dengan tanah berapa berarti? 7. Atau juga boleh sebelum terakhir. Nanti pakai air dulu. Ya, tak pakai, boleh pakai nanti, boleh 1, 2, 3, 4, 5. Udah 5 baru diberi tanah. Berarti 6 kan dengan tanahnya kan, baru terakhir 7. Cuma yang paling afdal tanah dulu baru 6 kalinya air. Kenapa? Biar tambah bersih, sisa-sisa tanahnya habis. Nah, dan tangan ente, ya, tangan ente kan tadi megang nih, megang songkok tadi, itu megang tanah. Ini kan najis songkok, itu gini kan. Nah, berarti tangan ente juga tidak najis nih. Habis tanah lagi ente gini kan, tangan ente siram 6 kali. Jadi 6 tambah 1 dengan tanah baru menjadi 7. Kenapa Mas? Kan kok harus 7? Sebenarnya kita suci pakai air, udah pakai tanah. Akhirnya diteliti. Di Amerika itu ada orang meneliti, akhirnya masuk Islam dia. Kenapa dalam Islam ini kalau najis anjing babi kok harus pakai tanah, dan kok harus 7 kali dengan tanah? Diteliti. Jadi ada piring 2 putih. Sebelah sini kena liur anjing, sebelah sini kena liur anjing. Lalu yang sebelah sini disucikan pakai kedokteran, pakai sabun, apa biar kuman-kuman mati itu, pakai air raksa, disemprot lagi pakai api, biar mati kumannya maksudnya. Pakai sabun, pakai air raksa, pakai backclean, macam-macam lah semua, bensin semua. Sedangkan yang ini piring sebelah disucikan secara Islam, diberi tanah,
ya, tanah yang cair tuh, udah itu disiram 6 kali, lalu diteliti pakai mikroskop. Ya. Yang ini yang secara Islam nih, yang pakai tanah dilihat enggak ada kuman, satu pun enggak ada kuman. Sekali yang di sini, yang pakai secara kedokteran, pakai sabun, pakai Beclean, macam-macam, dilihat kumannya banyak tetap tak berubah. Malah ada kuman berdada-dada, isbaik, ngolok-ngolok kumannya. Akhirnya orang tersebut masuk Islam. Ya, ini hikmahnya. Samir. Wal hinziru, adapun babi, hinzira. Wal hinziru, adapun babi, kal kalbi, seperti anjing. Kal kalbi seperti anjing. 2 hari yang lalu viral, ada orang perempuan pakai jilbab. Ya viral ya, pakai jilbab dia makan babi. Lalu bilang gini, sambil makan babi, tolong buktikan, carikan dalil yang mengatakan di Al-Quran bahwa orang makan babi masuk neraka. Carikan, kata dia. Ya memang dalam Al-Quran tidak ada orang makan babi masuk neraka, tapi dari disebut dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah haramkan bagimu al-maitatu, abaitah, bangkai, waddamu, darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Nah, ini kalau orang bodoh bala nih, tak tahu agama, buktikan mana dalilnya. Kalau aku makan babi, makan anjing masuk neraka, tidak perlu dalil masuk neraka, kan jelas Allah haramkan babi, daging babi. Artinya kalau kita melakukan perkara yang Allah haramkan, itu menyebabkan kita masuk neraka. Ini orang bodoh, tidak penting ditanya. Kayak kemarin ada Gus ya, Gus bodoh bala gak nih ya, viral juga tuh. Jadi ada orang Padang tidak terima. Orang Padang ada orang daerah lain, dia buat makanan apa kalau tidak salah tuh, kalau daging biasa kita beli itu, kalau tidak kasih Padang apa tuh? Biasanya minta kuahnya, jarang beli dagingnya, minta kuahnya, tapi kuahnya enak. Rendang. Ya. Nah, di situ ditulis kalau tidak salah rendang babi. Rendang babi khas Padang. Marah orang Padang, tak terima orang Padang. Kenapa orang Padang tak terima? Mayoritas orang Padang ini orang Islam. Dan identik orang tahu tuh kalau rendang terbuat dari apa? Sapi. Nggak ada rendang dari babi. Kecuali kalau dia silahkan nak buat rendang babi, tapi jangan tambah tulisan khas Padang, rumah makan, atau usah. Tersinggung ya orang Padang. Marah orang Padang, akhirnya minta maaf. Ada Gus ini, sosokan di Gus. Gus itu singkatannya gundul sedikit. Gus, ya. Lalu dia bilang, apa kita masalahkan kayak gini? Memangnya rendang ada rendang Islam. Sejak kapan rendang itu punya agama? Dia ngolok-ngolok dia. Akhirnya suruh baca kitab, salah-salah, viral lagi itu, udah baca kitab salah-salah, viral lagi. Ya. Salah bacanya. Apa dibaca kemarin tuh? Pokok kalau V itu kan sebenarnya kasroh, dibaca domah kena dia. Samsun akhirnya. Ini banyak sekarang nih orang bodoh agama berani berbicara tentang agama. Ya, ini bahaya. Kayak perempuan tadi, tunjukkan pada saya dalam Al-Quran yang mengatakan orang makan babi masuk neraka. Oh banyak. Jadi antaranya itu Allah haramkan daging babi. Artinya sesuatu yang Allah haramkan, Allah larang, kalau kita langgar, siap-siap masuk neraka. Udah jelas. Anak kecil tahu. Tanya anak kecil, tanya, udah kecil. Ya tanya lah Nafa, boleh tak makan babi? Tak boleh. Dosa tak? Dosa, tahu dia. Masuk neraka. Nafa tahu. Apa dia udah besar? Ya. Karena udah ini banyak itu pakai jilbab dia. Nah, ini sebenarnya bisa jadi dia bukan orang Islam, atau dia orang Islam yang memang ingin merusak Islam, dibayar, pingin duit atau pingin terkenal, ya biasa dicari-cari konten biar banyak yang ngikuti dia, followernya banyak, ya ngikuti, akhirnya cari yang aneh-aneh. Ada orang makan tai, ada lagi orang macam-macam berendam di air biar ditonton orang ramai, live dari habis isya sampai azan subuh, berendam di air.
Itu orang dicaci maki, dia hanya bilang aku gini nih ingin untuk aku menafkahi anak istri, karena nanti kalau banyak yang ngeliat kan dia dapat duit. Ya, kalau menafkahi anak istri jangan gitu, ya kerja, itu bukan kerja namanya, itu berendam. Kerja bangunan, kerja apa baru itu bagus. Kerja minta dari apa, banyak ngeliat banyak follow. Makanya mau punya kawan Buya Yahya tuh, Bang Yahya tuh, Buya Yahya itu YouTube-nya tuh yang subscribe mungkin ada 1 juta. Kalau diambil duitnya puluhan juta tuh tiap bulan, tapi beliau nggak mau ngambil duitnya, duit hasil YouTube tuh nggak mau. Ditanya kenapa Buya nggak mau, karena itu duitnya duit syubhat, campur antara halal dengan haram. Contoh di antara syubhat, lo kok bisa campur halal haram mas? Yo, dia lihat, ente pernah nggak nonton YouTube solawat Habib Syekh? Setelah selesai selawat, sebelum pindah ke selawat lain kan ada iklan. Ada iklan tak biasanya lewat? Ada kan? Iklan perempuan tak pakai jilbab, ada tak biasanya kan? Udah tak pakai jilbab, nampak belahan dada. Kadang ada iklan joget-joget, perempuan nampak paha, nampak aurat. Nah, itu berarti iklan. Kan orang yang dibayar dari YouTube itu dari hasil iklan. Sedangkan iklan haram, maksiat. Berarti duitnya, ya duit campur antara halal dengan haram, syubhat. Makanya mereka banyak ulama-ulama tidak mau ngambil. Ya. Mas YouTube, mas tuh nggak mau mengambil dia lah. Ya. Subscribe-nya 1000 lebih, 1000 berapa tuh? 400-an kalau nggak salah. 1000 ya udah dapat, mas tak mau enggak. Karena nanti kalau dapat duit haram gitu, enggak akan berkah, enggak akan berkah. Anak kita enggak jadi anak soleh solihah, bahkan ekonomi kita tambah hancur. Kita ibadah enggak tenang, terus bahaya. Nanti kita bisa kena penyakit yang berbahaya. Mau nanti kaya, mau kaya deh, punya rumah tingkat 5, punya mobil 20 buti, mall punya ente, pom bensin punya ente, helikopter tak jarang kemana-mana pakai helikopter, pengawal pribadi. Cuma ente kena penyakit stroke, mulut ente bengkok, tangan tak bergerak, cuma mata tak bisa ngeliat, mulut tak bisa ngomong begitu. Mau 20 tahun kaya, cuma begini aja, mulut jahil keluar, nak makan disuap pernah nak bun. Mau nanti kaya itu sangat kaya, cuma itu begini, tak bisa bergerak. Pilih mau kaya atau mau biasa aja pakai ikan asin tiap hari tapi sehat. Pilih mana? Biasa aja, yang penting sehat. Ya, Samir. Wama dan sesuatu tanah jasa yang menjadi najis atau yang terkena najis bibauli sobiyin, disebabkan kencing bayi laki-laki. Bibauli sobiyin disebabkan kencing bayi laki-laki. Ingat, bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sobiyah. Ini bibauli sobiyin disebabkan kencing bayi laki-laki. Terus bayi laki-laki tambah keterangan yang belum berumur 2 tahun. Yang belum berumur 2 tahun. Nah, Samir, di bawah disebut lam yat'am, yang tidak pernah makan apa-apa. Lam yat'am, yang tidak pernah makan apa-apa, ghairal labani, selain susu ibu. Ghairal labani, selain susu ibu. Istamir. Yundahu, maka diperciki air. Yundahu, maka diperciki air. Maksudnya gimana? Ente punya bayi laki-laki. Kalau zaman sekarang bisa dikatakan tak ada lah, sulit. Ente pernah tak lihat ada orang punya bayi laki-laki, mulai dari bayi sampai umur 2 tahun tak pernah makan apa-apa, tak pernah makan bubur apa ke lekole, esun, promina, tak pernah makan minum susu apa botol, tak pernah minum air putih, cuma susu mbaknya terus. Pernah dilihat? Bener? Ada? Pernah lihat? Nggak ada zaman sekarang, zaman dulu ini. Jadi andaikan ente punya bayi nanti kalau tinggal menikah, lalu ente lahir bayi, ente tidak beri apa-apa kan ente? Nggak, kecuali tahnik tak dihitung. Tahu tahnik yang disuap kurma oleh kiai-kiai ulama, itu tidak masuk hitungan tuh. Tidak apa-apa, karena itu hal sunnah. Ya, jadi itu punya bayi nih, dari mulai lahir sampai umur 2 tahun,
Nggak pernah makan atau minum apa-apa kecuali air susu ibu. Lalu dia kencing, kencing di teras, tembus kencingnya teras. Cara nyucikannya di mana? Buang dulu nih kencingnya, ambil tisu, buang lo kencingnya, gini kan lap. Udah habis kencingnya, buang tisunya, tangan ente najis, siram tangan ente. Nah, ingat ini masih najis nih, belum suci nih. Belum suci. Caranya ente ngambil air, tinggal ente perciki ya, ngambil perciki gitu, perciki, selesai. Atau ente dengan mangkuk anak ente, mangkuk. Nah, ini Nabi pernah mangkuk cucu beliau, ya cucu Nabi Muhammad. Pada waktu itu tidak pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu, mangkuk. Nah, makanya dalilnya itu ada hadis Nabi ketika mangkuk kencing, ya. Akhirnya kena Nabi diberikan ke sahabat, bawa balik. Ini kena Nabi sarungnya nih, cuma ngambil air tapi perciki nih. Cuma mercikinya harus lebih banyak dari kencingnya. Paham? Mama kencingnya kira-kira 1 sendok kira-kira. Percikannya harus 2 sendok atau 3 sendok, harus lebih banyak perciki gini. Ya, bukan disiram, percik, kau percik deh. Jangan sampai tidur nanti berdiri. Jaga, gum, diri. Ya, jadi diperciki gini. Ambil air, perciki. Dah, selesai. Setelah itu langsung sholat. Ya. Ini bedanya kencing bayi laki-laki. Protes itu yang perempuan. Mas, kok cuma bayi laki-laki? Anak kan bayi juga, Mas. Bayi perempuan. Kok dibeda-bedakan? Karena bayi laki-laki dengan bayi perempuan itu kencingnya beda. Dari baunya beda. Kalau enggak percaya, ente cium WC laki-laki dengan WC perempuan. Andai kan ada perlumbaan bau-bauan, ambil kencing laki-laki 1 gelas, kencing perempuan 3 gelas. Kencing perempuan 1 gelas, kencing laki-laki 3 gelas, baru sama bau. Ya. Loh, kenapa Mas kok beda? Ya karena perempuan juga beda. Perempuan tuh ada haid, betul lah? Ada nifas, ada wiladah melahirkan. Dia dalam perutnya beda dengan laki-laki. Dia punya kandung namanya tuh, rahim, ya macam-macam. Makanya wajar kalau lebih bau. Yang pertama. Yang kedua, kok bayi laki-laki Mas lebih mudah Mas cara nyucikannya. Ingat ya, bayi laki-lakinya yang belum berumur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu. Kalau bayi-bayi sekarang tidak masuk, sama najisnya dengan perempuan. Nih kalau ente punya bayi laki-laki tidak makan, belum 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali air susu ibu, jadi najis mukhaffafah dengan perciki. Jadi kenapa laki-laki kok dibedakan? Andai kan ada, ini bayi laki-laki belum 2 tahun, ini bayi perempuan juga belum 2 tahun, dua-duanya kembar, tidak pernah makan apa-apa kecuali air susu ibu, tetap cara nyucikannya beda. Kalau yang bayi laki-laki cukup diperciki, bayi perempuan disiram. Ya, bedanya. Kenapa kok bayi laki-laki cukup diperciki, Mas? Karena bayi laki-laki ini zaman dulu. Karena orang lebih senang menggendong bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Zaman dulu dia. Orang lebih senang punya anak laki-laki dari punya anak perempuan. Nah, ini zaman dulu. Tapi sampai sekarang masih ada. Mas punya kawan. Dia ketika punya anak perempuan, sampai punya anak perempuan 2, itu anaknya tidak pernah dicium. Dicium tak pernah. Ketemu dengan Mas, dengan istrinya, istri gendong anak. Ya, ketika istrinya masih duduk di rumah makan, Mas keluar, ketemu dengan dia mau balik di parkiran motor. Ya, anak itu berapa? 2 Mas, perempuan semua. Alhamdulillah. Mana ente sayang kan anak itu? Mana tak malas nak nyium dia, Mas? Gendong? Mana pernah ada gendong dia? Punya anak 2 tak pernah nyium, tak pernah gendong. Kenapa pula? Anak tuh pingin punya laki-laki, Mas. Kecewa dia. Mak bilang, Mak mau nanya lo, yang beri anak siapa? Allah, Mas. Berarti ente kecewa ke siapa ente? Tak terima ke siapa ente? Terdiam dia langsung. Berarti kalau ente punya anak perempuan, ente kecewa ke Allah. Yang beri anak Allah.
Ente sakit hati ke Allah, ente tak terima ke Allah. Bagus dibuang di anak ente. Mah gitu kan sekali. Magap-gap dia, baru dia apa mau nangis dia, baru sadar dia. Siap sekarang anak ente. Siap. Ya, dibagikan anaknya diambil. Sini, Pak ambil anak ente, bawa sini. Mau anak doa kan? Pak masih bayi anaknya, diambil. Ketika diambil istri itu terkejut. Apa tak terkejut? Masuk jin aku suami aku nih. Terkejut. Sampai mau diambil lagi kan? Bapak mau mana? Enggak. Ustaz Abdullah mau ngelihat. Terkejut dia. Diambil, dicium lagi, baru dicium. Dia sambil nangis. Berikan ke baru masuk doa kan. Masih cium. Maka kalau ada bayi masih cium. Ya, karena sunnah. Nabi Muhammad kalau ada bayi cium, karena Nabi Muhammad. Ya, sunnah. Bayi, benimbun bayi. Nanti ada bumbu megang bayi, nyium anaknya tak sengaja, pura-pura tak sengaja. Dari anak kali gambut, bapak tak sengaja. Ya, bisa dibunuh nanti kena bapak gitu. Nah, Samir, kelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.